Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar sama suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar sama suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar sama suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar sama suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Kami bersyukur kepadamu, haleluya. Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, Engkau Haleluya. sudah himpunkan kami anak-anak-Mu untuk datang Haleluya. beribadah kepadamu, untuk datang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, pimpin Tuhan, tibakan di rumah-Mu dengan selamat, agar kami semua boleh memuji-muji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pakai pelayan-pelayan mimbar yang ada, Engkau urapi mereka semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, agar puji-pujian ini menjadikan dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, tolong juga bagi hamba-Mu yang hendak membentangkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan, tolong Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami semua anak-anak-Mu akan menerima darah dan daging-Mu yang kudus untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, pun untuk menjadi kesehatan bagi tubuh kami semua. Tuhan, ialah kekuasa-Mu yang akan menguasai pekerjaan-Mu pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya urapan kuasa-Mu yang akan menyertai pelayan-pelayan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai pekerjaan-Mu yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali ke rumah Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami di rumahnya. Mari kita awali ibadah pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku. Akan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku. Akan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagianmu ya ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Dia rela mengorbankan jiwanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, kita angkat tangan saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
tanganku. Aku cinta, Ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya, haleluya. Sungguh mulia kasih-Mu Yesus. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami menjadikan layak di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami hanya berbakti kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan sambut pujian berikutnya. Datang ke hadirat Tuhan. Kita tetap berdiri, saudara. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada
di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Yesus yang berraja, Dialah yang bersedia di atas pujian. Haleluya. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dialah Yesus Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Luar biasa pujian ini ya. Burung-burung bersorak-sorak, pohon-pohon bertepuk tangan, menggambarkan betapa sukacitanya. Sukacita saudara hari ini. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan untuk bersukacita. Kita akan lanjutkan dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah terang Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah terang Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembah namanya. Yesus Kau Raja kami. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembah namanya. Yesus Kau Raja kami. Yesus Kau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat satu pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang legakan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air
hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah benakku yang air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah apa yang kami ucapkan, kami pujikan menjadi kenyataan. Benar kami haus akan firman-Mu, karena hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai, sejahtera. Itu sebabnya pada pertengahan ibadah kami mengundang Roh Kudus akan menguasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami. Dan berkaryalah Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini, karena kami ingin menikmati tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat malam, selamat kita beribadah pada malam hari ini. Karena memang hari ini merupakan sesuatu hari yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Mengapa saya ucapkan ini? Hari-hari lain sudah saudara berikan untuk keperluan saudara sendiri. Hari-hari lain saudara merasakan bagaimana lelahnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi Tuhan Yesus katakan di hari yang ke-7, biarlah engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, memberi persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita semua, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita ada pada sore hari ini, bukan kekuatan kita, saudara ya. Walaupun kita menyiapkan waktu tubuh, kalau kita tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak bisa menikmati sore malam hari ini. Kalau kita mau menikmati berkat, harusnya kita menyiapkan diri, amin. Orang yang mau menerima berkat, dia pasti menyiapkan segala-galanya, terutama hatinya. Karena hati ini menjadi poros ungkapan mulut kita kepada manusia, juga kepada Tuhan. Malam hari ini saya ingin sama-sama kita menyelidik firman Allah, ya. Dan saya coba memberi tema malam hari ini, keluarga yang kuat. Bagaimana dengan keluarga yang kuat? Dia dapat bertahan di dalam segala perkara. Karena kita tidak terlepas dan kita tidak rentang dengan keadaan. Apalagi sekarang. Bukan semakin baik, tetapi semakin kurang baik. Itu sebabnya mari kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kita tidak belajar dengan akal pikiran kita, tetapi dengan firman Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-38. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-37. 35 ya. 1, 2, 3. Tetapi
Mungkin ada orang bertanya, banyakkah orang dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37, dan engkau yang ditaburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Ayat yang menjadi pokok, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhnya sendiri. Bapa yang di surga, biarlah apa yang kami baca, Engkau sendiri yang akan menjelaskan lewat Roh Kudus. Biarlah sepanjang ibadah kami benar-benar mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau kita baca ini, perikopnya dia katakan kebangkitan tubuh. Tubuh yang bagaimana? Bukan tubuh secara daging, tetapi tubuh secara rohani. Itu harus dibangkitkan. Karena apa? Ada kalanya kita mengalami kelesuan. Ada kalanya kita mengalami banyak persoalan, sehingga kerohanian kita menjadi lemah. Itu sebabnya ayat 38 itu memberikan pada kita semua tubuh yang seperti dikehendaki Allah. Ia memberikan pada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Tuhan memberikan satu contoh. Dia tidak sayangkan tubuhnya, tetapi dia berikan untuk menebus kita semua. Mana ada orang seperti ini yang mau berkorban untuk orang lain, mau memberikan segala apa yang dia perlukan dari tubuhnya sendiri. Itu sebabnya di hari-hari ini Tuhan tuntut kepada kita sesuatu yang baru, yaitu keluarga yang kuat. Kata keluarga itu mencakup rumah tangga. Ada banyak rumah tangga yang tidak bisa bertahan. Karena apa? Tidak ada kekuatan Allah di dalam keluarga itu. Itu sebabnya kalau saya memberkati sepasang kekasih, saya katakan, apa engkau mengasihi si B dengan segenap hati dan pikiran? Kemudian dijawab, ya, saya mengasihi dia. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan itu mengawali rumah tangga itu. Tetapi lambat laun, lama kelamaan, kita bersama tentunya ada sesuatu yang terjadi. Nah, kalau kita tidak kuat di dalam iman kita, itu akan menjadi persoalan besar. Siapa bilang suami istri tidak ada cekcok? Tidak pernah. Kejatuhan keluarga Taman Eden juga karena persoalan. Itu sebabnya ditekankan keluarga di sini hanya saya katakan yang kuat, tetapi ditambahkan sendiri keluarga yang bisa kuat. Kekuatan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Itu sebabnya hari malam ini kita ada dalam
suasana mengenang bagaimana Tuhan memberi hidupnya untuk menebus kita semua. Bagaimana kesetiaan Tuhan menebus saudara dan saya tanpa minta pertanggungan jawab apa-apa. Tuhan terima semua keadaan kita apa adanya. Itu sebabnya bukan tanpa tujuan Allah melakukan segala sesuatu. Demikian juga dengan apa yang dikerjakan Allah memberikan tubuhnya, yaitu tubuh Yesus, daging dan darah Tuhan, untuk menjadikan kita keluarga-keluarga yang kuat dan tidak pernah mengeluh dan kelemahan-kelemahan kita, sebab di dalam kita ada kekuatan tubuh Kristus. Itu sebabnya selalu saya anjurkan, ayo ada perjamuan. Karena peristiwa ini membuat kita kuat dalam menghadapi segala hal. Iya, tidak rentang kita mendapat persoalan, percobaan, ujian yang besar. Tetapi kalau ada kekuatan Allah yang disertai tubuh dan darah Yesus ada di dalam kita, kita bisa kuat menghadapi semua. Itu sebabnya Dia memilih kita untuk menjadi berkat. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih. Di kitab Yeremia, Tuhan pilih. Karena Tuhan tahu Dia sendiri yang mengerjakan tubuh kita ini sehingga kita ada seperti ini. Bukan karena sesuatu hal, tetapi karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya sebelum saudara dan saya keluar dari rahim orang tua, Tuhan sudah membentuk, menjanin, ya, merangkai. Sadar atau tidak sadar saudara, kalau bukan Tuhan, saudara tidak ada pada malam hari ini, saya pun. Tapi itu seringkali yang selalu menjadi persoalannya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau berkorban untuk kita? Sehingga Dia harus disiksa, dicaci maki. Tuhan pilih kita karena Tuhan ingin pakai kita. Amin. Semua yang duduk di sini Tuhan akan pakai. Itu sebabnya berikanlah apa yang saudara miliki itu kepada Tuhan. Itu sebabnya ada satu contoh tokoh Alkitab. Bangsa Israel waktu itu belum ada pimpinan. Tetapi Tuhan menyuruh. Karena mereka ditawan di Mesir. Tapi walaupun ditawan mereka enak di sana. Makan semua cukup. Tetapi Tuhan menginginkan mereka keluar dari belenggu yang seperti itu. Itu sebabnya Tuhan pakai seorang nabi, Musa. Musa terkenal dengan kesabarannya, kelemah lembutannya. Tuhan pilih. Tuhan tidak melihat kekurangannya. Tetapi Musa selalu berdalih. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana dia menghadapi bangsa Israel yang penuh dengan sungutan, yang penuh dengan karakter yang kurang baik. Musa menolak. Tapi Tuhan memberikan kenyataan buat dia. Ya, di waktu dia dipanggil. Pertama dia melihat belukar yang berapi, kemudian dia katakan, Tuhan menjawab, jangan engkau dekat di situ. Tanggalkan kasutmu, karena tempat itu suci. Tergeraklah hati Musa mendengar firman Tuhan. Yang kedua disuruh, ya, menghadap Raja Firaun.
untuk memberikan kelepasan kepada bangsa Israel. Tetapi di situ dia menjawab, ya. Musa gagal menghadapi kekuatan Allah karena ia mengukur kekuatan Allah dengan kekuatan dirinya ketika datang perintah Allah menyuruh dia membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan mempunyai rencana. Saudara tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di ayat yang lain, bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun itu terus menerus. Bahkan benahilah kehidupanmu supaya kita mengerti apa kehendak. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat yang pertama. Di waktu Tuhan ingin memakai Musa, tetapi dia masih ragu-ragu. Ayat yang pertama tolong dibaca. Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Ini kalimat yang benar-benar menjadi satu keraguan dan mengatakan dengan alasan tidak mau menerima panggilan Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Dia sudah tahu tidak semudah itu, karena dia tahu Raja Firaun keras. Raja Firaun tidak akan melepaskan umat Israel. Kekhawatiran itu ada padanya. Tetapi melainkan ia berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Maksudnya Musa ingin penyertaan Tuhan menyertai dia untuk melakukan perintah itu. Sehingga dia mau kuasa Allah itu ada padanya. Lanjut ayat 2. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, Tuhan ingin membuktikan penyertaan Tuhan kepada Musa dengan mujizat yang ada. Seringkali itu pun terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau belum terjawab, kita belum mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena engkau menjawab doaku. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tuhan ingin hati ini membuktikan percaya kepada Tuhan. Apa yang ada padamu Musa? Tongkat. Lemparkan. Tuhan ingin membuktikan kuasa mujizatnya. Dilemparkan jadi ular. Di situ Musa mulai mengerti, mulai sadar. Tapi masih dia mempunyai rasa takut. Ya. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 kita baca bersama, mari tolong dibacakan. Ayat yang ke-6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya,
Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Baru Musa tersentak, sehingga dia berkata, Tuhan, tolong saya. Kita lihat di Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tuhan memberikan contoh yang lain supaya Musa mau mengambil pilihan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudara, di hari-hari ini kita harus belajar, ya. Belajar mengerti firman Allah, ya. Kalau yang sudah mengerti, saya anjurkan jangan mengabaikan. Karena apa saudara? Kita masih ada di dalam dunia rentang dengan masalah. Sehingga Tuhan mau kita menyadarkan diri untuk mau melayani Tuhan dengan apa saja. Di sini hampir semua jemaat tua-tua. Mereka tidak bisa main musik, mereka tidak bisa song leader, mereka tidak bisa menjadi singer, tapi mereka bisa berdoa. Kata kalimat ini menjadi satu cara, menjadi satu teguran untuk kita. Doa orang benar banyak apa? Ada manfaatnya karena dia sungguh-sungguh berdoa. Ya, itu sebabnya sore malam hari ini mari kita belajar, ya, untuk kita mau memperhatikan kehidupan kita, membenahi. Karena ini di sini disebut keluarga yang kuat, berarti ada ibu, ada bapak, ada oma, menjadi keluarga yang memperhatikan anak, menantu dan cucu. Tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan tidak menjadi berkat. Iya. Tapi Tuhan tetap kejar untuk meyakinkan bahwa anak ini anak hamba Tuhan dan ada buktinya. Itu sebabnya di ayat yang ke-10 kita baca, tolong dari Keluaran tadi, ayat yang ke-10, Keluaran ayat yang ke-10, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Masih lagi berdalih. Ini sering terjadi di dalam gereja kita. Disuruh berdoa saja, aduh katanya, yang beginilah, yang begitulah. Tapi mau menerima mujizat dan pertolongan Allah. Mari kita menyadari kehidupan kita hanya karena kemurahan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Saya cepat saja. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Tetapi
barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Amin, saudara. Satu nasihat yang sangat indah, ya. Nasihat yang benar-benar meyakinkan kita untuk mengerti akan kebenaran firman Allah. Ya. Kalau saya baca ayat ini, di dalam hati saya katakan, oh enak ya. Hanya mengikuti perintah Tuhan, kita ada dalam bimbingan Tuhan. Saudara, itu sebabnya di ayat 10 ini, aku tidak pandai berkata-kata, sekalipun Musa tahu bahwa lidah ciptaan Allah. Tetapi kalau di hari-hari terbalik, lebih bisa berbicara daripada menerima firman Tuhan. Dan Musa tetap dikejar Tuhan karena Tuhan tahu bagaimana hati Musa. Tapi sayangnya dalam peristiwa atau pembacaan selanjutnya, Musa tidak bisa masuk ke surga. Karena apa? Marah. Itu sebabnya pun saya berterima kasih dengan pendoa-pendoa syafaat yang berdoa untuk saya. Tuhan, berikanlah kepada Ibu Gembala kesabaran. Seperti kerak nasi yang melengket di bawah, dibersihkan, dibenahi. Saya berterima kasih. Tidak mudah, saudara. Bukan menjadi pemimpin, maaf. Pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk menjaga rumah Tuhan. Bagaimana caranya kita memberikan nasihat? Itulah yang sedang saya gumuli. Dan alasan daripada Musa ini juga ada pada saya. Itu sebabnya biarlah ya Allah akan Allah tidak sanggup mengubah kelemahan kita kalau kita masih mempunyai dalih. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, percaya akan tubuh dan darah Yesus, kita bisa diubahkan. Efesus 2 ayat 10 sampai 13. Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat yang ke-10 sampai ke-13. Karena kita ini buatan Allah. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, ayat ini lebih diperjelas. Sama dengan alat-alat dunia yang dibuat oleh mereka-mereka yang bisa berbuat benda-benda itu. Tetapi dijelaskan di sini kita ini buatan Allah yang tidak dapat diubah tanpa
kuasa Allah. Saudara ingat orang membuat jam tangan, keluaran Swiss, keluaran mana, dia sekedar membuat. Habis dibuat, selesai. Dia tidak tanggung jawab. Tetapi Allah yang kita sembah mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Itu sebabnya selalu saya anjurkan, ayo ya, datang, doa, ibadah. Karena kita ini buatan Allah, punya kekuatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Allah tidak mencari orang-orang yang lemah seperti itu dan enggan berubah menjadi keluarga yang kuat. Allah untuk pekerjaan yang besar. Sementara kita diperhadapkan dengan peperangan setiap hari. Peperangan yang tidak dapat dihadapi dengan kekuatan kita, kegentaran, apalagi lari dari perang dan masalah. Sampai Tuhan datang, kita mengalami itu semua. Apa kita mau lari? Nggak bisa, saudara. Lebih baik kita duduk bertelut di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan keluh kesah. Aku, kata Tuhan, akan memberikan sejahtera. Biarlah kita peka dengan suara Tuhan. Karena kita ingin kita menjadi berkat. Ya, itu sebabnya. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat yang ke-10. Ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tuhan masih kembali memberikan penjelasan. Tidak ada orang yang benar. Hanya Dia yang memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mari saudara. Di pasal 10 ayat 14 dan 15, tolong dibaca. Roma 10 ayat 14 dan 15. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Ya. jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia Ya. jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jadi kita harus mempunyai percaya yang sungguh. Bukan hanya percaya, melakukan. Di hari-hari ini jemaat selalu didorong terus seperti si jago mogok. Mari ingat pengorbanan Yesus. Dan selama saudara hidup sampai hari ini usia berapa? Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Sungguh luar biasa. Mari kita kembalikan itu kepada Tuhan dengan rasa penuh tanggung jawab yang besar. Kita kembali di Ulangan 20. Ulangan 20 ayat yang kedua dan 3.
Ulangan 20 ayat 2 dan 3. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Amin. Saya dahulu mengamenkan ini. Karena ini sudah terjadi, sedang saya alami. Itu sebabnya Allah sangat mengerti kita membutuhkan asupan makanan yang memberikan kekuatan bagi kita menjadi orang-orang yang tidak lemah dalam peperangan dan menjadi pasukan yang kuat. Bagaimana saudara? Bersyukurlah kalau kita ada sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan untuk kita, walaupun kita tidak banyak memperhatikan Tuhan. Tapi sore malam hari ini ada satu komitmen lewat perjamuan Asa yang kudus. Kita akan belajar, mengubah, membenahi iman kita. Yoel 2 ayat yang ke-11. Yoel 2 ayat yang ke-11. Yoel 2 ayat yang ke-11. Ya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Bisa bilang amin? Betapa hebat. Bahkan hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, dia mengarang lagu. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Saat dia dapat nyanyian ini, dia pun mengalami ujian yang hebat. Dia hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Ada sekelompok membuat cerita yang tidak baik untuk dia. Tetapi dengan dia berlutut, doa, Tuhan berikan pujian ini kepadanya. Sehingga kita semua diajar dan mengerti dan bisa memuji Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Ya. Di hari-hari ini biarlah kita mau benahi iman kita masing-masing supaya kita bisa menjadi pelaksana firman, dan yakinkanlah Allah berjalan di depan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya undang pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan melayani. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, bersyukur Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya kekuatan-Mu ada dalam keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tidak lemah, keluarga-keluarga yang tidak goyah. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hati sanubari kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menghadapi hari-hari yang makin hari makin gelap ini.
hari-hari yang makin hari makin jahat ini. Kami hanya memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus sendiri yang senantiasa membentengi kehidupan kami. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang Engkau beri kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Nah, pakailah hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih heran, untuk bisa membimbing kami jemaat di sini Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan doa kami yang nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Kami memohon pertolongan-Mu, karena kami akan menikmati Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang memberikan kepada kami kesehatan rohani, terlebih juga jasmani. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang akan melayani, karena mereka melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kami mohon, turunlah berkat atas tubuh dan darah-Mu, menjadi kekuatan, kesehatan tubuh kami dan rohani kami, menjadi penghibur di dalam rumah-rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh timur dari sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau
sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam lubuk laut, Kau melanggar dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Haleluya. Saudara. Haleluya. Saudara sudah mengambil tubuh Yesus, darah Yesus. Dikatakan ada pengampunan yang diberikan malam hari ini supaya kita menerima berkat dari Tuhan yang besar. Saudara tentunya bilang, aduh saya kok seperti tidak merasakan. Hari detik ini janjilah kepada Tuhan ada pengampunan yang besar. Amin. Nikmati itu semuanya. Sebelum kita mengangkat roti, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita angkat tubuh Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di tangan kanan kami seluruh sidang jemaat, kami pegang tubuhmu. Tubuh yang tidak bercacat celah, tetapi dapat memberikan pengampunan, kesucian di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, beri kami kekuatan untuk mengerjakannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan iman. Haleluya. 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 Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, biarlah darah yang kudus suci ini boleh memperbaharui kehidupan kami, bahkan boleh menguasai tubuh kami, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki, menyucikan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Biarlah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Minumlah dengan iman. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu.
permohonan kami lewat pujian ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pendengar yang setia untuk menuntun kehidupan kami, untuk menjaga iman kami, untuk memberikan kelegaan di dalam kehidupan kami, serta membimbing kami ke tempat yang benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan menyatu dengan Engkau, dan kami tahu tubuh dan darah-Mu sedang bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu dimuliakan, dipuji dan dibesarkan. Yang sakit pada malam hari ini Kau sembuhkan Tuhan, supaya mereka melihat mujizat Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, Silakan saudara. duduk. Ada beberapa pengumuman, saudara. Yang pertama, beberapa mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ada pengumuman untuk check up, ya check up apa? Yang menyeluruh itu ya, bulan Agustus itu dari mana tuh Pak Edi ya pada waktu itu ya. Jadi bulan Agustus nanti ada check up itu, nanti brosurnya bisa di-share di grup ya, di grup kita GBDI nanti kita share. Yang mau cek nanti lengkap itu biayanya berapa juga ada di brosur itu, karena ini tinggal 1 bulan, jadi pelaksanaannya bulan Agustus ya. Kita tanyakan lagi ke Mas Edi, nanti kita cek lagi. Yang pertama, yang kedua, jadwal pelayanan ke depan seperti biasa, saudara bisa kita lihat di Warta Jemaat atau di LCD, bisa kita lihat. Tidak ada pengumuman yang lain nggak kan? Sekolah minggu Bu Gembala tidak ada pengumuman? Saya memberikan pengumuman. Tidak ada. Saudara, kita sudah aktif di dalam ibadah, baik sekolah minggu, kaum muda, dewasa muda, kaum pria, kaum wanita. Nah, dengan adanya ibadah yang sudah terlaksana, saya khususkan untuk anak sekolah minggu. Mereka sudah mulai setia, dan saya memberikan satu usulan kepada guru-guru sekolah minggu untuk mengadakan iuran mereka pribadi dan mengadakan buku untuk sumbangan sukarela dari bapak-bapak dan ibu untuk menyiapkan di saat anak ini ulang tahun. Mungkin orang tuanya tidak mengadakan, tetapi kita di dalam gereja ini kita perhatikan, sehingga itu menjadi satu terima kasih orang tua kepada Tuhan. Dan itu diperlukan dana itu dahulu diambil dari persembahan mereka, tetapi karena mereka sudah berkurang dan sekarang mulai bertambah, biarlah siapa yang tergerak mengisi buku tersebut. Bukan ratusan juta, bukan. Nominal kecil, tetapi rutin. Itu saja saya menghimbau pada seluruh jemaat, supaya anak-anak kita pun diperhatikan. Dan mereka senang melihat dapat kue 1 biji aja kan, aduh senang. Iya. Dan mereka akan ceritakan kepada orang lain, mungkin lagi makan apa itu. Oh, ini aku dapat di sana. Menarik perhatian untuk teman-temannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Kita akan berikan persembahan. Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, kalau sebentar kami umat-umat-Mu akan memberikan korban syukur kami yang telah kami terima daripada Engkau. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan, karena Engkau juga sudah memberi terbaik untuk membantu pekerjaan Tuhan
dan dalam segala hal, dan terlebih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Tidak goyah saudara. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Doa berkat kan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita angkat satu pujian. Ku tidak takut sebab Allah besertaku. Kita angkat tangan kita saudara sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ku tidak takut, Amin. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sabda aku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami mengamenkan pujian ini Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, supaya iman kami kuat, pengiringan kami teguh, bahkan kami bisa melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu begitu indah. Engkau menegur hamba-Mu terutama juga jemaat yang hadir. Kami sangat berterima kasih Tuhan, karena ada yang melihat, menilai, bahkan menuntun serta menjaga kami semua sampai hari detik ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau melihat Tuhan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, duduk di multimedia, bahkan di sound system, pembawa kolektan sekalipun Tuhan, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab yang besar. Sehingga Kau melihat tangan-tangan yang terulur membawa persembahan, membawa milik-Mu dengan baik. Engkau memberkati mereka semua. Apa yang Kau izinkan mereka kelola, tolong Tuhan, sertai. Bahkan Kau urapi pekerjaan mereka semua, supaya mereka menerima berkat yang luar biasa dari Engkau. Sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, menjadi aparat, menjadi dokter, semua Tuhan, Engkau yang tahu dan memberkati. Bahkan ada yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka boleh merasakan kelegaan dan pulang membawa berkat, sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang terulur tangannya memberkati pastori. Engkau kembalikan semuanya Tuhan melimpah dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Dan sebentar seluruh jemaat akan tinggalkan tempat ini. Mereka pulang jauh dekat, kendaraan apapun yang mereka pakai, bungkus dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tibakan di rumah dengan penuh damai sejahtera dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau, saudara-saudara yang kekasih. Bawalah berkat yang luar biasa ini tuh untuk menjadi pemimpin, penunjuk jalan, penuntun, bahkan akhirnya Engkau berkati semuanya. Bawalah berkat yang besar ini, cinta, kasih, kasih sayang, kemurahan Allah, bahkan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman. Dalam nama Bapa yang di surga menjadi keyakinan kami. Terpujilah Engkau.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.